Saat baru saja turun dari pesawat, aku melihat mobil suamiku terparkir di bandara. Aku mengira dia sengaja menjemputku. Lalu diam-diam aku masuk dan bersembunyi di kursi belakang untuk memberinya kejutan, tapi dia masuk bersama seseorang. Aku syok, jantungku serasa berhenti saat mendengar apa yang mereka bicarakan. Ternyata mereka berencana. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Roda koper kabin berderit pelan di lantai keramik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nadia menarik napas panjang, membiarkan aroma khas bandara yang bercampur antara kopi, pendingin ruangan, dan ribuan cerita perjalanan memenuhi paru-parunya. Sudah seminggu penuh dia berada di luar kota. Rapat maraton, presentasi klien, dan kunjungan pabrik di Surabaya benar-benar menguras energinya. Dia merapikan sedikit hijab bergo instan yang sengaja ia pakai untuk kenyamanan penerbangan, merasakan pegal yang menjalar di punggung dan lehernya. Satu hal yang ia inginkan saat ini adalah rumah, mandi air hangat, dan tentu saja, Anas, suaminya. Senyum tipis terbit di bibirnya yang sedikit kering. Anas sudah berjanji akan menjemputnya. Pesan terakhir yang ia kirim sebelum lepas landas tadi adalah, hati-hati di jalan, Mas. Aku nggak sabar ketemu. Anas membalasnya dengan emoji hati dan janji akan menunggu di parkiran. Nadia mempercepat langkahnya, mendorong troli kecilnya menuju area penjemputan. Di luar, langit Jakarta sudah mulai menggelap, berganti warna dari jingga menjadi ungu pekat. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan pemandangan yang selalu ia rindukan setiap kali bepergian. Benar saja, dari balik pintu kaca otomatis, matanya langsung menangkap sosok mobil SUV hitam metalik mereka. Mobil itu terparkir rapi tidak jauh dari lobi kedatangan. Hatinya langsung menghangat. Anas menepati janjinya. Nadia tersenyum lebar, rasa lelahnya seakan menguap separuh. Dia mendorong trolinya melintasi trotoar. Namun, saat dia semakin dekat, dia tidak melihat Anas di dalam. Kursi pengemudi tampak kosong. Mungkin Anas sedang ke toilet, atau membeli minum. Nadia berhenti sejenak di samping mobil. Dia melirik ke sekeliling. Area penjemputan cukup ramai, tapi Anas tidak terlihat. Tiba-tiba, sebuah ide iseng melintas di benaknya. Bagaimana jika dia memberi Anas kejutan? Dia mencoba menarik gagang pintu penumpang belakang. Tidak terkunci. Anas memang punya kebiasaan ceroboh. Sering lupa mengunci mobil jika hanya ditinggal sebentar. Senyum Nadia semakin lebar. Ini kesempatan sempurna. Dia membuka pintu sepelan mungkin, berusaha tidak menimbulkan suara. Dengan gerakan cepat, dia memasukkan koper kabinnya ke lantai mobil, lalu segera menyelinap masuk. Mobil mereka cukup besar, memiliki 3 baris kursi. Ini adalah mobil keluarga yang mereka beli tahun lalu, impian Anas. Nadia segera memanjat ke baris kursi paling belakang, baris ketiga. Tempat itu sedikit sempit dan berdebu, jelas jarang digunakan. Dia meringkukkan tubuhnya, berjongkok di celah antara kursi baris kedua dan ketiga. Posisinya tidak nyaman, tapi dia menahan tawa kecil. Dia membayangkan betapa kagetnya Anas nanti jika tiba-tiba dia muncul dari belakang. Nadia menunggu. 1 menit. 2 menit. Aroma parfum mobil yang biasa ia semprotkan minggu lalu masih tercium samar, bercampur dengan wangi maskulin khas Anas yang tertinggal di jok. Jantungnya berdebar sedikit kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Dia bisa mendengar deru mesin pesawat di kejauhan dan pengumuman yang menggema samar dari dalam terminal. 3 menit kemudian, dia mendengar bunyi klik familiar dari kunci mobil. Pintu pengemudi terbuka. Nadia menahan napas, senyumnya sudah siap merekah. Anas masuk. Aroma parfumnya yang baru disemprotkan, aroma oud dan tembakau yang sangat ia kenali, langsung memenuhi kabin. Nadia hampir saja berseru, kejutan. Saat dia mendengar pintu penumpang depan juga terbuka. Senyum Nadia langsung membeku di tenggorokannya. Gerakan tubuhnya terkunci. Dia mengira mungkin itu salah satu rekan kerja Anas yang kebetulan ikut. Tapi sosok yang masuk itu sangat ia kenali. Sosok itu adalah Rida. Kakak kandungnya sendiri. Nadia tertegun. Otaknya mencoba memproses informasi itu. Rida? Sedang apa dia di sini? Bukankah Rida seharusnya berada di Jerman, mengurus bisnis ekspor furniturnya? Kapan dia pulang? Kenapa dia tidak memberi kabar? Dan kenapa dia bisa bersama Anas? Ribuan pertanyaan menyerbu benak Nadia dalam sepersekian detik. Dia tetap diam, meringkuk di tempat persembunyiannya. Rasa isengnya tadi kini berubah menjadi kebingungan yang menyesakkan.
Anas menyalakan mesin. Pendingin ruangan berdesis hidup. Mobil mulai bergerak pelan keluar dari area parkir. Kamu yakin Nadia tidak akan curiga? Ini sudah seminggu, suara dingin Rida memecah keheningan. Itu suara kakaknya, tapi terdengar begitu asing. Penuh perhitungan. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Anas tertawa pelan. Tawa yang biasanya menghangatkan hati Nadia, kini terdengar seperti belati yang menusuk punggungnya. Tenang, Kak. Dia terlalu bodoh, kata Anas. Darah Nadia seakan membeku di nadinya. Bodoh? Anas menganggapnya bodoh? Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu percaya padaku, lanjut Anas. Suaranya santai, seolah mereka sedang membicarakan cuaca. Dia pikir ayah kita hanya mewariskan rumah ini dan sedikit tabungan. Dia tidak tahu soal wasiat asli yang kita pegang. Wasiat asli? Ayah? Apa maksud mereka? Nadia menahan napas begitu kuat hingga dadanya terasa sakit. Rida mendengus. Bagus. Aku tidak mau kerja kerasku selama ini sia-sia hanya karena kecerobohanmu. Lusa. Ingat, lusa adalah batas waktunya. Notaris sudah aku urus. Tepat 6 bulan setelah ayah meninggal. Kita cairkan semua aset di brankas itu. Semuanya. Tentu saja, sahut Anas. Setelah kita cairkan semuanya, kita bisa singkirkan dia. Tubuh Nadia gemetar hebat. Singkirkan dia. Singkirkan dia? Nadia? Suaminya, orang yang paling ia cintai di dunia, dan kakak kandungnya, darah dagingnya sendiri, sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar perselingkuhan. Mereka berkonspirasi untuk mengambil harta warisan ayahnya, warisan yang Nadia sendiri tidak tahu ada, dan mereka berencana menyingkirkannya. Nadia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang mendesak keluar. Udara di baris ketiga terasa menipis. Dia tidak bisa bernapas. Pandangannya mulai kabur. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Dia pasti masih di pesawat dan tertidur. Bagaimana jika dia tahu aku pulang? Tanya Rida lagi. Tidak akan. Aku sudah atur semuanya. Kamu masuk lewat jalur VVIP. Tidak ada yang melihatmu. Selama seminggu ini kita bergerak cepat saat dia sibuk di Surabaya. Sempurna, jawab Anas. Mobil terus melaju, membelah jalan tol bandara. Nadia memejamkan mata. Tubuhnya kaku, membeku. Dia bukan lagi Nadia yang bersemangat ingin memberi kejutan. Dia adalah saksi mata konspirasi pembunuhan terhadap dirinya sendiri, yang didalangi oleh suaminya dan kakak kandungnya. Perjalanan dari bandara ke rumah mereka di kawasan Bintaro, biasanya memakan waktu 1 jam. Tapi 1 jam itu terasa seperti seumur hidup bagi Nadia. Dia tetap meringkuk di baris ketiga. Setiap otot di tubuhnya menjerit kesakitan karena kram, tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatinya. Dia mendengarkan setiap detail rencana mereka. Mereka membicarakan brankas di sebuah bank swasta, membicarakan dokumen palsu yang sudah disiapkan, dan membicarakan bagaimana Anas akan mengurus Nadia setelah semuanya selesai. Rencana mereka adalah membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Nadia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, mencoba menyalurkan rasa takut dan amarahnya. Dia harus keluar dari mobil ini. Dia harus selamat. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, mobil melambat dan berbelok. Nadia mengintip sedikit dari celah kursi. Mereka tidak menuju ke arah rumah. Mereka masuk ke area sebuah kafe elit di pinggir jalan utama. Aku perlu kopi. Dan merayakan sedikit, kata Rida. Jangan lama-lama, sahut Anas. Aku harus segera pulang. Aku tidak mau dia curiga karena aku terlalu lama, terjebak macet, saat menjemputnya. 10 menit. Aku hanya ingin memastikan kita satu pikiran untuk rencana lusa, kata Rida. Mesin mobil mati. Nadia mendengar bunyi klik sabuk pengaman dilepas. Pintu mobil terbuka, lalu tertutup. Dia mendengar langkah kaki mereka menjauh di atas aspal. Ini kesempatannya. Nadia menunggu 30 detik yang terasa seperti 30 tahun. Dia harus yakin mereka sudah masuk ke dalam kafe. Dengan hati-hati, dia menggeser tubuhnya. Kakinya kesemutan. Dia meraih gagang pintu di sampingnya, membukanya sepelan mungkin. Bunyi klik pelan terdengar seperti ledakan di telinganya. Dia membeku. Tidak ada reaksi. Aman. Dia segera menyelinap keluar, meraih koper kabinnya di lantai mobil, lalu menutup pintu kembali tanpa suara. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan meledak dari dadanya. Dengan langkah cepat, tanpa menoleh ke belakang, dia berjalan menjauhi mobil itu. Dia berbelok di tikungan pertama, bersembunyi di balik barisan ruko yang gelap.
Tangannya gemetar hebat saat dia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dia harus pergi dari sini. Dia membuka aplikasi taksi online. Lokasinya terbaca. Dia memesan taksi ke alamat rumahnya. Dia harus sampai di rumah sebelum Anas. Dia harus memulai sandiwaranya. Dia tidak bisa lari. Jika dia lari, mereka akan tahu dia mendengar semuanya, dan mereka akan langsung memburunya malam ini juga. Tidak. Dia harus kembali ke sarang ular itu. Dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. 5 menit kemudian, taksi online pesanannya tiba. Sopir itu membantunya memasukkan koper ke bagasi. Baru pulang, Mbak? Tanya sopir itu ramah. Nadia hanya mengangguk. Suaranya tidak bisa keluar. Sepanjang perjalanan, Nadia menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelip tampak mengejeknya. Suaminya, Anas. Pria yang ia nikahi 3 tahun lalu. Pria yang selalu bersikap lembut, yang selalu mendukung karirnya. Pria yang pagi tadi mengiriminya pesan, "Aku cinta kamu." Semua itu palsu. Semua itu kebohongan. Dan Rida, kakaknya. Nadia tidak pernah dekat dengan Rida. Kakaknya itu selalu ambisius, dingin, dan materialistis, terutama setelah ibu mereka meninggal. Tapi Nadia tidak pernah menyangka Rida akan sejahat ini. Air mata akhirnya menetes, membasahi hijabnya. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Ayahnya. Mereka memanfaatkan kebaikan ayahnya. Nadia bersumpah dalam hati, dia tidak akan membiarkan mereka menang. Dia akan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Dia akan membuat mereka membayar atas pengkhianatan ini. Taksi tiba di depan rumahnya. Gerbangnya masih tertutup. Anas belum pulang. Bagus. Nadia membayar sopir, suaranya serak saat mengucapkan terima kasih. Dia membuka gerbang, menyeret kopernya masuk, dan membuka pintu rumah. Rumah itu terasa dingin dan kosong. Foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu, Nadia yang tersenyum bahagia dalam balutan kebaya putih, dipeluk erat oleh Anas, terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Dia segera menuju kamar mandi. Dia harus membersihkan diri. Dia harus menghapus jejak ketakutan di wajahnya. Dia mandi air hangat, membiarkan air itu membasuh keringat dingin dan air matanya. Dia menggosok tubuhnya kuat-kuat, seolah ingin mengusir kengerian yang menempel. Setelah selesai, dia memakai daster rumah yang nyaman, menyemprotkan sedikit parfum. Dia harus terlihat normal. Dia harus terlihat seperti istri yang baru pulang dinas dan kelelahan. Dia turun ke dapur, membuat teh hangat, dan duduk di meja makan, menunggu. Pukul 9 malam, dia mendengar suara gerbang dibuka, diikuti suara mobil Anas memasuki garasi. Jantungnya kembali berdebar, tapi kali ini dipenuhi tekad baja. Permainan dimulai. Pintu depan terbuka. "Sayang, kamu sudah pulang?" Suara Anas terdengar panik. Nadia berjalan dari dapur. "Iya, Mas. Aku di dapur." Anas muncul dengan napas sedikit rengah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget yang dibuat-buat. "Sayang. Ya ampun. Maaf sekali. Aku tadi terjebak macet parah di tol. Terus ada urusan klien mendadak. Aku baru mau jalan jemput kamu, tapi kamu sudah." Nadia tersenyum. Senyum paling tulus yang bisa ia kumpulkan. "Nggak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu sibuk. Aku tadi capek nunggu, jadi langsung pesan taksi saja." Anas mendekat dan memeluknya erat. "Maaf ya, sayang. Aku benar-benar minta maaf." Nadia membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku saat merasakan pelukan pria yang 1 jam lalu berencana menyingkirkannya. Dia bisa mencium aroma kopi dan samar-samar, aroma parfum wanita yang ia kenali sebagai parfum Rida, menempel di kemeja Anas. "Aku kangen banget," bisik Anas di telinganya. Nadia menahan rasa mual. Dia melepaskan pelukan itu perlahan. Dia menatap mata Anas, mencari kebohongan di sana. Dan dia menemukannya. "Aku juga kangen, Mas," kata Nadia lembut. Lalu, dia menjatuhkan umpannya. "Oh ya, tadi waktu di bandara, aku seperti melihat Kak Rida. Dia mirip sekali. Apa dia pulang?" Nadia melihatnya dengan jelas. Kepanikan murni yang melintas sepersekian detik di mata Anas. Pupil matanya membesar. Tapi Anas adalah aktor yang hebat. Dia langsung tertawa kecil, meski terdengar sedikit gugup. "Kak Rida, kamu pasti salah lihat. Sayang, dia kan di Jerman. Kamu kecapean ya, sampai salah lihat orang." Anas mengelus pipi Nadia. Nadia tersenyum. "Iya kali, ya. Mungkin aku memang kecapean. Aku ke kamar dulu ya,
mau istirahat. Iya, istirahat Gih. Aku buatkan teh hangat, ya, tawar Anas. Aku sudah buat tadi, jawab Nadia sambil berjalan menuju tangga. Di punggungnya, dia bisa merasakan tatapan Anas yang masih mengawasinya, memastikan apakah umpannya tadi hanya kebetulan atau sebuah kecurigaan. Nadia terus berjalan. Dia tahu sekarang. Anas berbohong. Rida ada di sini, dan mereka pikir dia bodoh. Di dalam kamar, Nadia mengunci pintu. Dia bersandar di baliknya, napasnya memburu. Sandiwara babak pertama selesai. Sekarang, dia harus mencari tahu apa itu wasiat asli, di mana brankas itu, dan bagaimana cara menghentikan mereka sebelum lusa tiba. Nadia berbaring di tempat tidur, membelakangi Anas. Dia bisa mendengar napas suaminya yang teratur dan dalam. Pria itu sudah tertidur pulas. Mungkin lelah setelah seharian, bekerja keras, dan merayakan rencana jahatnya bersama Rida. Nadia, sebaliknya, terjaga sepenuhnya. Matanya terbuka lebar di kegelapan kamar mereka. Setiap detiknya terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Dia harus menunggu. Dia harus benar-benar yakin Anas telah tidur lelap. Dia memejamkan mata, mengatur napasnya sendiri, berpura-pura tidur. Sekitar 30 menit kemudian, Anas bergerak dalam tidurnya. Tangannya melingkari pinggang Nadia, menarik tubuhnya lebih dekat. "Aku kangen kamu," gumam Anas dalam tidurnya. Nadia menahan napas. Sentuhan itu, yang dulu selalu memberinya rasa aman, kini terasa seperti sentuhan ular berbisa. Dia ingin menjerit, mendorong Anas menjauh, dan lari. Tapi dia menahan semua itu. Dia tetap diam, membiarkan suaminya memeluknya dalam kebohongannya. Ini adalah siksaan pertama yang harus ia tanggung. Dia menunggu 1 jam penuh, mendengarkan keheningan rumah yang kini terasa mengancam. Ketika jam di dinding berdentang 2 kali, menandakan pukul 2 dini hari, Nadia tahu ini saatnya. Dengan gerakan yang sangat pelan, nyaris tanpa bobot, Nadia melepaskan lengan Anas dari pinggangnya. Dia menggeser tubuhnya ke tepi tempat tidur. Setiap derit kecil dari ranjang terdengar seperti guntur di telinganya. Anas tidak bergerak. Nadia menurunkan kakinya ke lantai yang dingin. Dia berdiri, menunggu beberapa detik, mendengarkan. Hanya ada suara napas Anas yang teratur. Dia berhasil. Nadia berjalan tanpa suara keluar dari kamar. Dia tidak menyalakan lampu. Cahaya bulan yang masuk dari jendela besar di ruang keluarga sudah cukup untuk memberinya panduan. Tujuannya jelas, ruang kerja Anas. Ruangan itu terletak di lantai bawah, di sebelah perpustakaan kecil peninggalan ayahnya. Selama ini, Anas menjadikan ruangan itu sebagai wilayah pribadinya. Nadia jarang masuk ke sana, menghormati privasi pekerjaan suaminya. Betapa bodohnya dia. Dia membuka pintu ruang kerja itu. Engselnya berderit pelan. Nadia membeku. Dia mendengarkan lagi. Tidak ada suara langkah kaki dari lantai atas. Dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Di sini, dia menyalakan lampu meja kecil, yang cahayanya hanya menerangi area meja kerja. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Buku-buku tertata di rak, berkas-berkas tersusun di laci. Nadia memulai pencariannya. Dia membuka laci meja satu persatu. Isinya hanya perlengkapan kantor biasa, tagihan, dan beberapa berkas proyek Anas yang tidak Nadia mengerti. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada wasiat. Nadia mulai putus asa. Di mana mereka menyembunyikannya? Dia memandang sekeliling ruangan. Matanya tertuju pada sebuah lukisan pemandangan di dinding. Lukisan itu tampak sedikit miring. Nadia mendekatinya. Dia ingat, Anas membeli lukisan ini sebulan setelah ayah meninggal, katanya untuk suasana baru. Nadia menggeser lukisan itu. Di baliknya, tertanam di dinding, sebuah brankas kecil berwarna abu-abu. Jantung Nadia berdebar kencang. Ini dia. Dia ingat Anas pernah berkata bahwa kunci brankas itu hilang, dan isinya hanya dokumen lama yang tidak penting. Kebohongan. Brankas itu menggunakan kode digital. Nadia menatap panel angka itu. Kode. Kode apa yang akan digunakan Anas? Pria itu menganggapnya bodoh. Dia pasti menggunakan sesuatu yang mudah ditebak. Sesuatu yang sentimental tapi palsu. Nadia mencoba tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Gagal. Lampu merah berkedip. Dia mencoba tanggal ulang tahunnya. Gagal. Tanggal ulang tahun Anas. Gagal. Nadia berpikir keras. Apa yang penting bagi Anas? Atau, apa yang penting bagi mereka? Rida. Tiba-tiba sebuah pikiran dingin melintas. Tanggal ulang tahun Rida. Nadia tidak terlalu ingat, tapi dia samar-samar tahu bulannya.
Dia mencoba mengingat-ingat. Tanggal 16 Oktober. Dia menekan angka 161088. Klik. Suara pelan dari mekanisme kunci yang terbuka. Brankas itu terbuka. Napas Nadia tercekat. Hatinya hancur berkeping-keping. Kode brankas suaminya adalah tanggal ulang tahun kakak perempuannya. Sejauh itukah hubungan mereka? Dia menepis pikiran itu. Fokus. Dia harus fokus. Dia menarik pintu brankas. Isinya kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada setumpuk uang. Tidak ada dokumen. Tidak ada wasiat. Hanya ada debu tipis di dasarnya. Nadia terduduk di lantai. Kakinya lemas. Jadi, ini jebakan? Atau mereka sudah memindahkannya? Semua usahanya sia-sia. Dia gagal. Lusa. Waktunya tinggal sedikit. Air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia meraba-raba ke dalam brankas yang gelap itu, berharap ada sesuatu yang tertinggal. Dan jari-jarinya menyentuh sesuatu. Secari kertas kecil, tipis, terlipat, dan terselip di celah engsel bagian dalam. Sepertinya terjatuh dan terlupakan. Nadia menariknya keluar, membawanya ke bawah cahaya lampu meja. Itu bukan wasiat. Itu adalah sebuah tanda terima. Tanda terima dari Central Private Vault, sebuah layanan safe deposit box kelas atas di pusat kota. Tanda terima itu adalah untuk penyewaan sebuah brankas privat. Nama penyewa, Rida. Tanggal sewa, 10 April. 3 hari setelah ayah meninggal dunia. Nadia langsung mengerti. Ini dia. Ini adalah brankas yang mereka bicarakan di mobil. Bukan brankas kecil di rumah ini. Wasiat asli dan semua aset yang mereka incar pasti ada di sana. Dan mereka berencana mencairkannya lusa. Mereka akan mengosongkan brankas itu. Nadia cepat-cepat melipat kembali kertas itu. Dia tidak boleh mengambilnya. Dia harus meletakkannya kembali. Dia harus membuat mereka percaya rencananya aman. Dia menyelipkan kertas itu kembali ke tempat dia menemukannya, di celah engsel. Dia menutup pintu brankas, memutarnya hingga terkunci. Dia menggeser lukisan itu kembali ke tempatnya, merapikan posisinya agar lurus sempurna. Dia mematikan lampu meja. Dia kembali ke kamar tidur dengan hati-hati. Anas masih di posisi yang sama. Nadia menyelinap kembali ke tempat tidur. Dia memunggungi suaminya lagi. Tubuhnya masih gemetar, tapi bukan karena takut. Kali ini karena amarah yang membara. Dia tahu di mana lokasinya. Dia tahu kapan mereka akan beraksi. Sekarang, dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia hanya punya 1 hari esok untuk menyusun rencana. Dia butuh bantuan. Dia butuh seseorang yang dipercaya ayahnya. Dia butuh Pak Darmawan. Pagi datang terlalu cepat. Nadia hampir tidak tidur semalaman. Pukul 5 pagi, dia sudah bangun, sholat subuh dengan pikiran berkecamuk. Dia harus bersikap normal hari ini. Dia harus memainkan perannya sebagai istri yang lelah tapi bahagia telah pulang ke rumah. Saat Anas bangun, Nadia sudah di dapur, membuat sarapan. Aroma nasi goreng dan kopi memenuhi udara. Pagi, sayang, sapa Anas. Dia memeluk Nadia dari belakang, mencium pelipisnya. Rajin sekali istriku. Harusnya kamu istirahat. Nadia memaksa bibirnya tersenyum. Nggak apa-apa, Mas. Aku kangen masak buat kamu. Dia berbalik, mengalungkan tangannya di leher Anas, menatap matanya. Aku capek banget sebenarnya. Kayaknya hari ini aku mau ke salon. Deh, perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Boleh, ya? Wajah Anas langsung bersinar. Ini adalah reaksi yang Nadia harapkan. Tentu saja Anas akan setuju. Istri yang sibuk dengan perawatan diri adalah istri yang tidak akan curiga. Istri yang bodoh dan hanya memikirkan penampilan. Tentu saja boleh, sayang. Pakai kartu kredit aku aja. Kamu pantas dapat itu, katanya. Nadia tersenyum manis. Makasih, Mas. Setelah sarapan, Anas berangkat ke kantor. Nadia tahu suaminya itu pasti akan bertemu Rida untuk mematangkan rencana mereka. Begitu mobil Anas menghilang di tikungan jalan, topeng Nadia langsung luruh. Wajahnya mengeras. Dia mengambil tasnya, kunci mobilnya, dan segera pergi. Tapi dia tidak pergi ke salon. Tujuan pertamanya adalah sebuah konter ponsel kecil di pinggir jalan. Dia membeli sebuah ponsel murah dan kartu SIM prabayar baru. Dia tidak akan menggunakan ponselnya sendiri. Anas mungkin cukup pintar untuk melacaknya. Dari sana, dia berkendara ke sebuah kedai kopi tua yang sepi di kawasan Kebayoran, tempat yang jauh dari rumah atau kantornya.
Dia memesan segelas teh tawar dan duduk di sudut paling belakang. Tangannya sedikit gemetar saat menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor itu adalah nomor Pak Darmawan, pengacara kepercayaan ayahnya. Pak Darmawan adalah pria tua yang baik hati, yang sudah seperti keluarga. Beliau tiba-tiba pensiun dan pindah keluar kota sebulan setelah ayah meninggal. Nadia saat itu mengira beliau benar-benar ingin istirahat. Sekarang dia tahu, beliau pasti dipaksa pensiun oleh Rida dan Anas. Telepon berdering 3 kali. Lalu terdengar suara serak seorang pria tua. "Halo? Pak Darmawan?" Suara Nadia bergetar. Hening sejenak di seberang sana. "Iya, ini siapa?" "Ini, Nak Nadia?" "Iya, Pak. Ini saya, Nadia. Bapak apa kabar?" "Nadia, alhamdulillah, Bapak baik. Ada apa, Nak? Tumben sekali menelepon Bapak. Bapak kira kamu sudah melupakan orang tua ini." Suara Pak Darmawan terdengar sedih dan sedikit curiga. Anas dan Rida pasti sudah memfitnahnya di depan Pak Darmawan. "Saya tidak pernah lupa sama Bapak. Justru saya menelepon karena saya butuh bantuan Bapak. Sangat mendesak. Ini soal ayah. Soal wasiat ayah," kata Nadia, langsung ke intinya. Terdengar desahan berat. "Bapak sudah menduga ini akan terjadi. Apa yang mereka lakukan padamu, Nak?" Hati Nadia terasa lega. Pak Darmawan tahu. Beliau ada di pihaknya. Bapak tahu? Bapak tahu soal Rida dan Anas. Bapak tidak tahu sejauh apa. Tapi Bapak tahu kakakmu, Rida, dia serakah. Dan Bapak tahu suamimu, Anas, maafkan Bapak, Nak, dia lemah, kata Pak Darmawan. Nadia menceritakan semuanya. Tanpa jeda, tanpa ditutup-tutupi. Dia menceritakan kejadian di mobil bandara, percakapan mereka, wasiat asli, rencana lusa, brankas di rumah yang kosong, dan tanda terima save deposit box atas nama Rida. Pak Darmawan mendengarkan dengan sabar. Ketika Nadia selesai, keheningan melanda. "Pak, Bapak masih di sana?" "Masya Allah, Nadia," suara Pak Darmawan terdengar gemetar, bercampur antara amarah dan rasa iba. "Mereka lebih jahat dari yang Bapak bayangkan. Mencuri warisanmu, dan menyingkirkanmu, ini sudah keterlaluan." "Jadi benar, Pak? Ada wasiat asli?" tanya Nadia. "Benar, Nak," Pak Darmawan membenarkan. "Ayahmu adalah orang yang sangat bijak. Beliau sudah melihat ini. Beliau tahu sifat asli Rida. Beliau juga curiga pada Anas. Karena itu, ayahmu membuat 2 wasiat." Nadia menahan napas. "Wasiat yang dibacakan setelah ayah meninggal, yang membagi warisan secara adil antara kamu dan Rida, itu adalah wasiat kedua. Wasiat itu dibuat ayahmu untuk menenangkan Rida. Ayahmu berharap Rida akan puas dengan bagiannya." "Lalu wasiat asli?" "Wasiat asli, atau wasiat pertama, disimpan oleh Bapak. Ayahmu memberikannya langsung ke tangan Bapak. Wasiat itu menyatakan bahwa seluruh aset inti perusahaan, semua properti, dan seluruh investasi besar ayahmu, jatuh ke tanganmu, Nadia. Rida hanya mendapatkan sejumlah uang tunai yang sudah diatur, yang jumlahnya juga besar, tapi tidak sebanding dengan aset perusahaan." Kenapa wasiat asli itu tidak dibacakan?" "Karena ada satu syarat," suara Pak Darmawan menjadi serius. "Satu syarat yang sangat penting. Wasiat asli itu baru memiliki kekuatan hukum penuh dan baru boleh dibuka jika dibacakan tepat pada hari ke-6 bulan setelah ayahmu wafat. Dan harus dibuka bersama Bapak, sebagai pelaksana wasiat yang sah yang ditunjuk ayahmu." Nadia menghitung cepat. 6 bulan. "Pak, lusa. Lusa itu tepat 6 bulan. Bapak tahu," kata Pak Darmawan. "Rida dan Anas pasti tahu soal ini. Entah bagaimana, mereka berhasil mendapatkan salinan wasiat asli itu dari kantor Bapak. Itulah sebabnya mereka memaksa Bapak pensiun. Mereka mencuri salinannya, tapi mereka tidak bisa mencuri yang asli, karena Bapak menyimpannya di tempat yang sangat aman. Jadi yang ada di brankas bank itu pasti salinan wasiat asli, dan yang lebih penting, dokumen-dokumen asli aset ayahmu. Sertifikat tanah, surat saham perusahaan. Mereka berencana mengalihkan semuanya atas nama mereka menggunakan dokumen palsu, sebelum wasiat asli yang sah sempat kita bacakan." Nadia memejamkan mata. Semuanya terhubung. Mereka berpacu dengan waktu. "Pak, kita tidak punya waktu," kata Nadia tegas. "Lusa mereka akan mengosongkan brankas itu. Kita harus menghentikan mereka." "Tapi bagaimana, Nak? Brankas itu atas nama Rida.
Kuncinya ada pada mereka. Kita tidak bisa membukanya begitu saja, kata Pak Darmawan, suaranya terdengar cemas. Nadia terdiam sejenak, memikirkan rencana. Rida dan Anas serakah. Mereka juga panik karena batas waktu. Kita tidak perlu membukanya, Pak, kata Nadia. Suaranya kini dingin dan penuh perhitungan. Kita akan buat mereka datang kepada kita. Kita akan gunakan keserakahan mereka sebagai umpan untuk menjebak mereka. Bapak bisa kembali ke Jakarta hari ini. Ada jeda sejenak. Demi ayahmu, dan demi kamu, Nak. Bapak akan naik kereta pertama. Bagus. Saya ada rencana, Pak. Rencana untuk hari esok. Sore itu, Pak Darmawan tiba di stasiun Gambir. Nadia menjemputnya menggunakan taksi online, setelah memarkir mobilnya di mal terdekat agar tidak terlacak. Pria tua itu tampak jauh lebih lelah dan beruban sejak terakhir kali Nadia bertemu dengannya di pemakaman ayah. Ada gurat kesedihan mendalam di matanya. Begitu melihat Nadia, Pak Darmawan langsung memeluknya erat, seperti seorang ayah memeluk putrinya yang hilang. Kamu aman, Nak? Mereka tidak menyakitimu? Tanyanya, suaranya bergetar. Nadia menggeleng, saya aman, Pak. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Mereka pergi ke sebuah hotel kecil yang aman, tempat Pak Darmawan akan menginap. Di dalam kamar hotel yang sederhana, Pak Darmawan membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map kulit tebal. Di dalamnya, terbungkus kain beludru, ada sebuah dokumen yang disegel. Ini, kata Pak Darmawan, wasiat asli ayahmu. Bapak menjaganya dengan nyawa Bapak. Nadia menatap segel itu. Jadi ini, dokumen yang menjadi pusat dari semua pengkhianatan ini. Rencana mereka adalah lusa, Pak, kata Nadia, suaranya mantap. Mereka berencana mengosongkan brankas di Central Private Vault hari itu. Mereka pikir saya tidak tahu apa-apa. Tapi kita tidak bisa menunggu sampai lusa. Kita harus membuat mereka bergerak besok. Pak Darmawan mengangguk. Bapak mengerti. Mereka harus dipercepat. Jika mereka panik, mereka akan membuat kesalahan. Itulah rencana saya, Pak, kata Nadia. Saya akan memberi mereka alasan untuk panik. Nadia menjelaskan idenya. Dia akan berpura-pura menemukan sebuah surat peninggalan ayah, sebuah surat yang memicu kecurigaan, yang secara spesifik menyebut nama bank dan perintah untuk memeriksanya. Rida dan Anas, yang sudah diambang batas waktu mereka, tidak akan mengambil risiko Nadia pergi ke bank itu sendirian. Mereka akan panik dan memutuskan untuk menemani Nadia besok, dengan niat mengamankan aset itu dan menyingkirkannya sekaligus. Ini mempercepat rencana mereka dari lusa menjadi besok. Itu berbahaya, Nak Nadia, kata Pak Darmawan cemas. Kamu akan menempatkan dirimu di dalam ruangan bersama mereka. Saya tahu, jawab Nadia. Matanya menatap lurus ke arah pengacaranya. Tapi ini satu-satunya cara. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos. Bapak siapkan semuanya dari luar. Begitu kita masuk ke bank besok, Bapak harus siap. Pak Darmawan menatap tekad di mata Nadia. Ini bukan lagi Nadia yang naif yang ia kenal. Ini adalah putri ayahnya, seorang pejuang. Baik, kata Pak Darmawan. Bapak akan menghubungi kenalan lama Bapak di kepolisian dan juga manajer bank. Kita akan siapkan perangkapnya. Kamu hanya perlu fokus membawa mereka ke sana. Nadia kembali ke rumah malam itu. Anas sudah menunggunya, pura-pura cemas karena Nadia pulang larut dari salon. Nadia berakting sempurna. Dia mengeluh betapa melelahkannya perawatan itu, lalu duduk di sofa di samping Anas. Ini adalah saatnya. Mas, panggil Nadia pelan. Iya, sayang. Aku tadi, waktu beres-beres barang ayah yang masih ada di gudang, aku nemu sesuatu yang aneh. Katanya, suaranya dibuat ragu-ragu. Anas langsung menegang. Aneh? Aneh bagaimana? Aku nemu buku harian lama ayah. Dan di dalamnya, ada sepucuk surat kecil. Untukku. Tapi suratnya aneh. Lanjut Nadia. Surat apa, Nadia? Tanya Anas, suaranya sedikit meninggi, berusaha terdengar penasaran, padahal jelas panik. Ayah bilang, kalau terjadi apa-apa sama ayah mau aku pergi ke Central Private Vault di Sudirman. Ayah bilang ada sesuatu yang harus aku lihat di sana. Penting sekali. Ayah menyewa brankas di sana. Aku bingung, Mas. Brankas apa? Kenapa ayah tidak pernah cerita? Nadia menatap Anas dengan mata polosnya yang dibuat-buat. Wajah Anas berubah pucat pasi. Pucat seperti mayat. Dia berusaha tersenyum, tapi yang keluar adalah seringai kaku. Brankas? Di Central Private Vault? Mungkin itu surat lama, sayang.
Jangan terlalu dipikirkan. Tapi ayah menulisnya baru-baru ini, desak Nadia. Aku kenal tulisan tangannya. Aku mau ke sana besok siang. Aku penasaran apa isinya. Jangan, seru Anas terlalu cepat. Dia sadar akan kesalahannya dan segera meralat. Maksudku, jangan sendirian, sayang. Tempat seperti itu prosedurnya rumit. Kamu tidak bisa asal masuk. Kebetulan sekali. Kebetulan apa, Mas? Kak Rida. Dia ternyata memang di Jakarta. Maaf aku tidak bilang. Dia minta ini jadi kejutan. Anas berbohong dengan cepat. Dia juga punya urusan di ban yang sama besok. Bagaimana kalau kita pergi bareng? Biar Kak Rida yang bantu urus. Dia lebih paham soal beginian. Nadia berpura-pura kaget. Kak Rida di Jakarta? Kok Mas nggak bilang? Ya sudah, boleh juga kalau gitu. Aku telepon Kak Rida, ya? Tidak usah. Biar aku yang telepon, potong Anas cepat. Dia sibuk. Biar aku atur pertemuannya. Besok jam 11 siang. Kita ketemu di lobi bank. Oke, kata Nadia patuh. Anas segera berdiri. Aku ke toilet sebentar. Dia berjalan cepat ke ruang kerjanya, menutup pintu. Nadia tahu persis apa yang suaminya lakukan. Anas sedang menelepon Rida, melaporkan situasi darurat ini. Rencana mereka berantakan. Nadia yang bodoh, ini tiba-tiba menemukan jejak. Mereka tidak punya pilihan. Mereka harus beraksi besok. Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Jantungnya berdebar kencang. Umpan telah dimakan. Besok adalah hari penentuan. Dia menatap foto pernikahannya sekali lagi. Senyum bahagia di foto itu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Dia memejamkan mata. Besok, semua ini akan berakhir. Keesokan paginya, suasana di dalam mobil terasa sangat mencekam. Nadia duduk di kursi penumpang depan di samping Anas. Rida duduk sendirian di kursi belakang. Ini adalah pertama kalinya Nadia melihat kakak perempuannya itu secara langsung sejak kejadian di bandara. Rida tampak dingin dan elegan seperti biasa, mengenakan blazer mahal berwarna hitam. Tapi matanya tajam dan tidak ada kehangatan sama sekali saat dia menyapa Nadia di lobi rumah mereka tadi. Dia hanya mengangguk singkat, seolah pertemuan ini adalah sebuah gangguan. Anas menyetir dengan gugup. Buku-buku jarinya memutih saat mencengkeram setir. Dia terus-menerus melirik Nadia, berusaha tersenyum. Kamu nggak apa-apa, sayang? Kamu kelihatan tegang, katanya. Aku cuma gugup, jawab Nadia pelan. Aku tidak tahu apa yang akan kita temukan. Ini semua aneh. Tenang saja. Ada Kak Rida. Semuanya akan baik-baik saja, kata Anas. Benar, Nadia? Suara Rida terdengar dari kursi belakang. Dingin dan menusuk. Kakak akan pastikan semuanya beres. Kamu hanya perlu ikut. Nadia tahu arti kata beres bagi Rida. Mereka tiba di Central Private Vault, sebuah gedung perkantoran mewah di jantung kawasan bisnis Sudirman. Bagian vault atau brankas privatnya terletak di lantai basement ketiga, dengan keamanan super ketat. Nadia merasa seperti memasuki benteng. Mereka harus melewati 2 lapis pintu baja, pemeriksaan identitas biometrik, dan detektor logam. Pak Darmawan pasti sudah mengantisipasi ini semua. Rida berjalan di depan. Sebagai penyewa, dia yang memimpin. Dia tampak sangat familiar dengan tempat itu. Seorang petugas berseragam rapi mengantar mereka ke sebuah ruangan privat. Ruangan itu tidak besar, kedap suara, tanpa jendela, dan hanya memiliki 1 pintu baja tebal. Di dalamnya hanya ada 1 meja dan 3 kursi. Silakan tunggu di sini. Brankas Anda akan segera kami antarkan, kata petugas itu. Pintu baja tertutup di belakang mereka dengan bunyi desisan hidrolik yang pelan, lalu diikuti bunyi klik keras dari kunci magnetik. Nadia, Anas, dan Rida kini sendirian di ruangan steril itu. Anas tampak gelisah, terus-menerus merapikan kerah kemejanya. Rida, sebaliknya, duduk dengan tenang, menatap Nadia. Jadi, kamu menemukan surat ayah? Tanya Rida, nadanya meremehkan. Iya, Kak, jawab Nadia. Baguslah. Setidaknya rasa ingin tahumu itu berguna. Mempercepat semuanya, kata Rida. Nadia pura-pura tidak mengerti. Mempercepat apa, Kak? Sebelum Rida sempat menjawab, sebuah panel kecil di dinding terbuka. Petugas dari sisi lain mendorong sebuah kotak logam besar, safe deposit box, ke dalam ruangan melalui panel tersebut. Panel itu lalu tertutup kembali. Rida bangkit. Dia mengeluarkan sebuah kunci dari tasnya.
Dia memasukkan kuncinya, lalu memasukkan kode PIN. Terdengar bunyi klik ganda. Dia mengangkat tutup kotak logam itu. Napas Nadia tercekat, meski dia sudah menduganya. Di dalamnya, bertumpuk rapi dokumen-dokumen berharga. Sertifikat tanah, tumpukan sertifikat saham perusahaan ayah, beberapa kantong beludru berisi berlian investasi, dan di bagian paling atas, sebuah dokumen tebal yang dijilid rapi. Salinan wasiat asli yang mereka curi. Ini, kata Rida. Dia mengambil dokumen-dokumen itu dan meletakkannya di meja. Ini semua adalah milik ayah. Dan sekarang, ini semua milikku. Apa maksudmu, Kak? Tanya Nadia, suaranya dibuat bergetar. Bukankah wasiat ayah bilang? Wasiat yang kamu tahu itu palsu. Bentak Rida, akhirnya kehilangan kesabarannya. Ayah kita yang bodoh itu memberikan segalanya padamu. Padamu. Anak kesayangannya yang naif. Sementara aku, yang bekerja keras membangun bisnis ini bersamanya, aku disingkirkan. Rida, tenang, kata Anas, mencoba menengahi, tapi matanya menatap dokumen di meja dengan penuh keserakahan. Aku tenang, sergah Rida. Dia menatap Anas. Sekarang, berikan suratnya. Anas membuka tas kerjanya. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas dan pulpen. Dia mendorongnya ke depan Nadia. Apa ini? Tanya Nadia. Surat pengalihan kuasa. Jawab Anas, suaranya kini datar, tidak ada lagi kelembutan. Tanda tangani ini, Nadia. Alihkan semua aset ini ke rekening perusahaan yang dikelola Kak Rida. Aku tidak mau, kata Nadia. Rida tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Dia merogoh tas tangannya. Dan dia mengeluarkan sesuatu yang membuat darah Nadia membeku, meski dia sudah diperingatkan Pak Darmawan. Sebuah pistol kecil berwarna perak. Rida, apa yang kamu lakukan? Pekik Anas, benar-benar kaget. Dia tahu soal rencana mengambil alih aset, tapi dia tidak tahu soal senjata. Diam, Anas. Kamu pikir setelah ini kita bisa membiarkan dia hidup? Dia sudah tahu terlalu banyak, kata Rida. Dia mengarahkan pistol itu lurus ke kening Nadia. Tanda tangani, Nadia. Atau aku akan melubangi kepalamu di sini, lalu memalsukan tanda tanganmu. Aku lebih suka cara pertama. Lebih rapi. Nadia menatap lubang hitam di ujung pistol itu. Dia menatap mata kakaknya yang penuh kebencian. Dia menatap suaminya yang gemetar ketakutan, terlalu lemah untuk membelanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Pistol itu tidak akan berguna, Kak, kata Nadia tenang. Rida mengerutkan kening. Apa katamu? Kamu sudah dijebak, lanjut Nadia. Tepat saat itu, alarm meraung kencang di seluruh gedung. Bukan alarm kebakaran, tapi alarm keamanan level tertinggi. Lampu putih terang di ruangan itu mati, digantikan oleh lampu darurat berwarna merah yang berkedip-kedip, membuat wajah Rida terlihat seperti setan. Klang! Terdengar suara palang-palang baja tambahan mengunci pintu dari luar. Pintu itu kini disegel sepenuhnya. Anas melompat. Apa ini? Apa yang terjadi? Dia menggedor-gedor pintu baja itu, tapi suaranya tidak terdengar keluar. Rida tampak panik untuk pertama kalinya. Dia mengarahkan pistolnya lagi ke Nadia. Apa yang kamu lakukan? Aku, tanya Nadia, perlahan berdiri. Aku hanya membawa kalian ke sini. Ke dalam sangkar kalian. Kita semua terkunci di sini. Bodoh, teriak Rida. Tidak, kata Nadia. Hanya kalian berdua. Sebuah interkom di dinding berdesis hidup. Suara yang terdengar adalah suara Pak Darmawan. Rida, Anas, seluruh aksi kalian di ruangan ini, sejak kalian masuk, telah direkam. Percobaan pemerasan dan ancaman pembunuhanmu sudah terekam jelas. Wajah Rida pucat pasi. Dia menatap pistol di tangannya. Polisi sudah ada di luar pintu, lanjut suara Pak Darmawan. Jatuhkan senjatamu, Rida. Semuanya sudah berakhir. Anas ambruk ke lantai, bersandar di pintu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Gumamnya histeris. Rida menatap Nadia dengan kebencian yang tak terukur. Dia mengangkat pistolnya. Jika aku hancur, kamu ikut denganku. Teriakan Rida menggema di dalam ruangan kedap suara itu. Lampu darurat merah berkedip tanpa henti, mewarnai wajah Rida dan Anas dalam rona yang menakutkan. Di luar, suara Pak Darmawan telah berhenti, digantikan oleh keheningan berat yang menunggu. Pistol di tangan Rida bergetar hebat, dipegang oleh tangan yang dikuasai amarah murni. Kamu menjebakku, pekiknya. Anas masih tersungkur di dekat pintu, bergumam tidak jelas,
Kita terkunci polisi, kita tertangkap. Nadia berdiri tegak. Anehnya, rasa takut yang tadi sempat mencengkeramnya kini telah hilang. Yang tersisa adalah rasa dingin yang menjalar, rasa muak yang mendalam, dan kekuatan yang tidak ia duga ia miliki. Dia menatap mata kakaknya. Kamu yang menjebak dirimu sendiri, Kak, kata Nadia. Dia melirik ke kotak brankas yang terbuka di atas meja. Kamu pikir ayah sebodoh itu? Ayah benci aku. Dia memberikan segalanya untukmu, anak emasnya, raung Rida. Bukan, kata Nadia. Dia mengambil langkah pelan menuju meja. Rida langsung mengarahkan pistol itu lebih tajam ke dadanya. Berhenti. Jangan bergerak. Nadia berhenti. Kamu salah. Ayah tidak membencimu. Ayah melindungimu. Kata-kata itu membuat Rida tertegun sejenak. Bahkan Anas berhenti bergumam. Dia menatap Nadia, bingung. Melindungi apa? Nadia menunjuk ke tumpukan dokumen di meja. Kalian sibuk mencari wasiat asli dan sertifikat aset. Tapi kalian tidak melihat harta karun yang sebenarnya. Kalian tidak melihat apa yang tersembunyi di bagian paling bawah brankas ini. Nasihat Pak Darmawan terngiang di telinganya. Ayahmu menyimpan semuanya, Nak. Bukan untuk menghukum, tapi sebagai jaminan. Kamu pikir warisan ini hanya soal uang, Kak? Lanjut Nadia, suaranya mantap. Bukan. Warisan ini adalah tentang kejahatanmu. Nadia dengan cepat merogoh bagian dasar kotak brankas, di bawah kantong-kantong berlian. Dia menarik keluar sebuah map tebal berwarna coklat, yang tidak tersentuh oleh Rida. Apa itu? Tanya Anas, suaranya bergetar. Nadia membukanya dan melemparkan isinya ke atas meja. Bukan sertifikat. Bukan uang. Isinya adalah lembaran-lembaran laporan audit, salinan bukti transfer bank, dan faktur-faktur fiktif. Kamu ingat 5 tahun lalu, kata Nadia, menatap Rida lekat-lekat. Saat ayah sakit jantung dan dirawat 3 bulan. Ayah menyerahkan sementara kendali keuangan perusahaan kepadamu dan ibu. Wajah Rida kini berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Dia tahu dokumen apa itu. Kalian berdua, kata Nadia, suaranya kini bergetar karena amarah yang ditahan. Kamu dan ibu. Kalian hampir menghancurkan perusahaan. Kalian menggelapkan dana. Ini buktinya. Bukti transfer ke rekening cangkang di Swiss. Faktur-faktur palsu dari perusahaan pemasok yang tidak pernah ada. Kalian mencuri miliaran rupiah. Anas menatap dokumen-dokumen itu dengan ngeri. Dia lalu menatap Rida. Apa-apa ini? Rida? Ini kejahatan. Ayah tahu, lanjut Nadia, mengabaikan Anas. Saat ayah pulih, beliau menemukan semuanya. Beliau bisa saja memenjarakan kalian berdua saat itu juga. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau menutupi jejak kalian. Beliau memecat auditor lama dan menggantinya dengan tim baru, membayar kembali kerugian perusahaan dari kantong pribadinya, diam-diam. Beliau melakukan itu untuk melindungi nama baik keluarga. Untuk melindungimu, Kak, dan untuk melindungi ibu. Nadia berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap. Ayah sangat terpukul. Bukan karena uangnya, tapi karena pengkhianatan kalian. Itulah mengapa beliau membuat wasiat asli. Beliau tahu sifat aslimu. Beliau tahu kamu serakah. Wasiat asli itu dibuat bukan untuk menghukummu, Kak. Wasiat itu dibuat untuk melindungiku. Agar setelah ayah tiada, kamu tidak bisa mengendalikan perusahaan dan menghancurkannya lagi. Rida gemetar hebat. Pistol di tangannya bergoyang-goyang. Bohong. Kamu bohong. Itu semua fitnah. Ini buktinya. Tunjuk Nadia ke dokumen di meja. Ayah menyimpan semua bukti ini di sini, di brankas ini, di bawah semua aset yang kamu incar. Ini adalah jaminannya. Selama kamu tidak berulah, rahasia ini aman. Tapi ayah tahu, keserakahanmu tidak akan berhenti. Dan dia benar. Anas menatap Rida dengan pandangan ngeri. Seluruh ceritanya runtuh. Dia tidak sedang membantu kakak iparnya yang terzalimi untuk merebut haknya. Dia sedang membantu seorang kriminal besar untuk menutupi jejak kejahatan lamanya dan melakukan kejahatan baru. Dia telah mengkhianati istrinya, mempertaruhkan hidupnya, untuk wanita seperti ini. Jadi, kamu memanfaatkanku, bisik Anas. Ceritamu tentang ayah yang tidak adil, semua itu bohong? Rida tidak menjawab. Matanya liar. Dia terjebak. Polisi di luar. Bukti kejahatannya di atas meja. Wasiat asli ada di tangan Pak Darmawan. Semuanya hancur. Seluruh hidupnya, reputasinya, kebohongannya,
Hancur lebur dalam hitungan menit di dalam ruangan sempit berlampu merah ini. Wajahnya mengeras. Kebenciannya kini tak lagi tertuju pada ayahnya, tapi pada satu-satunya orang yang membongkar semuanya. Kamu. Desisnya pada Nadia. Kamu menghancurkan aku. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, balas Nadia. Kalau begitu, teriak Rida, suaranya pecah histeris. Aku tidak akan hancur sendirian. Dia mengangkat pistolnya, mengabaikan Anas, mengabaikan interkom, mengabaikan polisi di luar. Dia menerjang ke arah Nadia, bukan lagi untuk mengancam, tapi untuk membunuh. Pergerakan Rida begitu cepat, didorong oleh keputusasaan murni. Dia menerjang Nadia, tangannya yang bebas mencakar, berusaha meraih dokumen-dokumen di meja, sementara tangannya yang memegang pistol terangkat, siap menghantam atau menembak. Nadia terdorong mundur, punggungnya menghantam dinding baja yang dingin. Ruangan itu terlalu sempit untuk menghindar. Mati kamu, Nadia, jerit Rida. Anas membeku selama sepersekian detik. Pikirannya berlomba. Dia tamat. Dia akan dipenjara. Dia telah bersekongkol dengan penjahat. Dia telah mengkhianati Nadia, satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Dia melihat pistol itu terarah ke dada istrinya. Dia melihat jari Rida menegang di pelatuk. Sebuah keputusan melintas dalam sepersekian detik. Itu bukan keputusan heroik. Itu adalah campuran rumit antara rasa bersalah, rasa takut, dan mungkin sisa-sisa cinta terakhir untuk istrinya. Jika dia membiarkan Nadia mati, dia akan menjadi kaki tangan pembunuhan. Jika dia melakukan sesuatu, mungkin masih ada harapan. Tepat saat Rida menarik pelatuk. Jangan, teriak Anas. Dor. Suara letusan senjata di dalam ruangan kedap suara itu terdengar memekakan telinga. Nadia memejamkan mata, menunggu rasa sakit yang tak kunjung datang. Dia membukanya perlahan. Rida berdiri membeku, matanya terbelalak kaget. Di antara mereka berdua, Anas berdiri terhuyung. Dia telah melompat dari posisinya di dekat pintu, menerjang ke depan Nadia, memposisikan tubuhnya sebagai tameng. Lengan kemeja putihnya di bagian bahu kini robek, dan cepat sekali berubah warna menjadi merah pekat. Darah mulai menetes ke lantai keramik yang dingin. Anas menatap bahunya, lalu menatap Rida. Wajahnya pucat pasi, bukan lagi karena takut, tapi karena rasa sakit yang luar biasa. Kamu menembakku. Gumamnya tak percaya. Dia lalu menoleh ke belakang, ke Nadia yang menatapnya dengan syok. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya erangan. Tubuhnya luruh ke lantai, ambruk di kaki Nadia. Keheningan setelah letusan itu terasa absolut. Hanya ada suara napas Rida yang terengah-engah dan erangan kesakitan Anas. Lampu merah darurat masih berkedip, memantul di genangan darah yang mulai melebar di lantai. Kres, suara letusan itu memicu pembukaan segel darurat. Pintu baja yang berat itu mulai bergeser terbuka dengan suara desisan hidrolik yang pelan. Cahaya putih terang dari koridor langsung membanjiri ruangan, menyilaukan mata mereka. Sosok pertama yang masuk adalah Pak Darmawan. Wajahnya tegang. Tepat di belakangnya, dua petugas polisi berseragam lengkap, dengan rompi anti peluru dan senjata terkokang, menyerbu masuk. Berhenti. Jatuhkan senjata, teriak salah satu petugas. Mereka melihat pemandangan itu dalam sekejap. Nadia berdiri tegak bersandar di dinding. Anas tergeletak di kakinya, memegangi bahunya yang berdarah. Dan Rida berdiri di tengah ruangan, memegang pistol yang kini berasap. Semua perlawanan di dalam diri Rida seakan menguap. Kakinya lemas. Pistol perak itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi dentang yang nyaring. Dia menatap tangannya yang kosong, lalu ke Anas, lalu ke Nadia. Dia sudah kalah. Kalah telak. Bawa dia, kata Pak Darmawan pelan kepada petugas. Salah satu petugas segera bergerak maju, memborgol tangan Rida ke belakang punggungnya. Rida tidak melawan. Dia hanya menatap kosong ke depan. Petugas yang lain segera berjongkok di samping Anas. Kita butuh medis. Ada korban tembak. Nadia menatap semua itu seperti dalam mimpi yang lambat. Kakaknya, pembawa kehancuran dalam hidupnya, kini digiring keluar ruangan seperti penjahat biasa. Pak Darmawan menghampiri Nadia. Nadia, kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Nadia menggeleng pelan. Dia lalu menunduk. Anas menatapnya. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat dingin. Dia kesakitan, tapi matanya jernih. Dia meraih ujung daster Nadia dengan tangannya yang tidak terluka. Nadia? Bisiknya, suaranya serak. Maafkan aku. Matanya kemudian terpejam.
Dia pingsan. 1 minggu telah berlalu. Tapi bagi Nadia, rasanya seperti 1 abad baru saja dimulai. Keheningan rumahnya terasa berbeda. Dulu, itu adalah keheningan yang damai. Sekarang, itu adalah keheningan yang hampa, keheningan yang kosong setelah badai besar. Dia telah membersihkan kamar tidurnya dari semua barang-barang Anas, mengemasnya ke dalam kotak-kotak kardus yang kini menumpuk di garasi. Foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu telah ia turunkan. Dinding itu kini tampak telanjang, menyisakan bekas paku kecil, seperti luka yang mengingatkan. Hari ini, dia harus melakukan 2 hal terakhir untuk menutup bab mengerikan ini. Kunjungan pertamanya adalah ke rumah sakit. Anas dipindahkan dari UGD ke ruang perawatan biasa 2 hari lalu. Bahunya telah dioperasi untuk mengangkat peluru. Lukanya tidak fatal, tapi pemulihannya akan memakan waktu. Dia tidak sendirian. Di luar pintu kamarnya, 2 orang petugas kepolisian berjaga bergantian. Dia adalah tersangka, seorang kaki tangan dalam konspirasi besar. Nadia masuk ke kamar itu. Bau antiseptik dan obat-obatan langsung menusuk hidungnya. Anas terbaring di ranjang, wajahnya pucat dan tirus. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya seminggu lalu. Infus menetes pelan ke lengannya yang tidak diperban. Ketika dia melihat Nadia masuk, matanya yang sayu langsung terbuka lebar, dipenuhi campuran rasa malu, takut, dan secercah harapan yang menyedihkan. Nadia? Suaranya serak. Dia mencoba untuk duduk, tetapi meringis kesakitan. Nadia tetap berdiri di dekat pintu. Dia tidak mendekat. Dia menatap Anas dengan tatapan yang tidak bisa diartikan pria itu. Bukan benci. Bukan cinta. Bukan juga kasihan. Itu adalah tatapan kosong, seolah dia sedang melihat orang asing. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Nadia. Suaranya datar. Aku lebih baik," jawab Anas gugup. "Lukanya, kata dokter akan sembuh." "Nadia, aku..." "Jangan," potong Nadia pelan. "Aku kesini bukan untuk mendengar itu." "Tapi aku harus bilang," desak Anas, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku minta maaf, Nadia. Demi Allah, aku minta maaf. Aku tahu itu tidak ada artinya sekarang. Tapi aku harus bilang." Nadia diam, memberinya kesempatan. "Aku dibutakan, Nadia," lanjut Anas, suaranya pecah. "Aku dibutakan oleh keserakahan. Dan oleh Rida." Dia menceritakan semuanya. Bagaimana Rida mendekatinya sebulan setelah ayah meninggal. Bagaimana Rida menghasutnya, meracuni pikirannya hari demi hari. Rida mengatakan bahwa ayah Nadia tidak pernah menyukainya. Menganggapnya hanya parasit yang menumpang hidup pada kesuksesan Nadia. Rida meyakinkannya bahwa Nadia, dengan karirnya yang terus menanjak, akan segera meninggalkannya karena dia, hanya, seorang manajer menengah. "Dia tahu kelemahanku," isak Anas. "Dia tahu aku selalu merasa kecil di sampingmu. Kamu sangat sukses, sangat pintar. Semua orang mengagumimu. Sementara aku hanya Anas. Rida berjanji, jika aku membantunya, kami akan memiliki perusahaan. Aku bisa menjadi pemimpin. Aku bisa menjadi seseorang yang pantas untukmu." Nadia mendengarkan pengakuan itu tanpa ekspresi. Jadi, ini intinya, rasa rendah diri. Harga diri yang terluka. "Jadi, kamu lebih memilih mengkhianatiku, berencana menyingkirkanku, daripada bicara padaku tentang perasaanmu?" tanya Nadia dingin. Pertanyaan itu menghantam Anas seperti tamparan. Bukan begitu, aku." "Itu persis seperti itu, Anas," kata Nadia. "Kamu dibutakan oleh keserakahanmu sendiri. Rida hanya menyalakan apinya. Kamu yang memilih untuk membiarkannya membakar rumah kita. Tapi di akhir di bank," kata Anas putus asa. "Aku menyelamatkanmu, Nadia. Aku melompat. Aku tidak membiarkan dia menembakmu. Itu nyata. Perasaanku padamu, setidaknya sisa-sisa itu nyata." Nadia mengangguk pelan. "Aku tahu. Dan aku berterima kasih untuk itu." Harapan di mata Anas kembali menyala. "Kalau begitu, apa kita?" Nadia melangkah maju. Bukan untuk memeluknya. Dia meletakkan sebuah map tipis di atas meja di samping tempat tidur Anas. "Pengacaraku akan mengantarkan ini," kata Nadia. "Tapi aku ingin memberikannya sendiri." Anas melihat judul di map itu. Surat gugatan cerai. Harapan di matanya langsung padam, digantikan oleh keputusasaan murni. "Nadia, tidak, tolong beri aku kesempatan kedua." "Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianatan seperti ini, Anas,"
kata Nadia tegas. Apa yang kamu lakukan di ban hari itu? Kamu tidak menyelamatkan pernikahan kita. Kamu hanya menyelamatkan nyawaku. Dan untuk itu, aku berterima kasih. Aku sudah memberikan kesaksianku pada polisi. Aku menceritakan bahwa kamu melindungiku di detik terakhir. Itu akan meringankan hukumanmu. Anas menunduk, air matanya menetes ke selimut rumah sakit. Tapi kita sudah selesai, lanjut Nadia. Pengkhianatanmu itu nyata. Penebusanmu di detik terakhir itu juga nyata. Tapi penebusan itu tidak menghapus pengkhianatannya. Selamat tinggal, Anas. Nadia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak menoleh ke belakang, bahkan ketika dia mendengar isak tangis Anas yang tertahan di belakangnya. Tujuan keduanya adalah kantor polisi. Pak Darmawan sudah menunggunya di lobi. Bagaimana, Nak? Tanya Pak Darmawan lembut. Sudah selesai, Pak, jawab Nadia. Bagus. Sekarang, tinggal satu lagi, kata Pak Darmawan. Dia menunjuk ke sebuah koridor. Mereka sedang menginterogasinya lagi. Nadia bisa mendengarnya dari kejauhan. Suara teriakan yang melengking. Itu suara Rida. Kalian tidak punya bukti. Itu semua jebakan. Adikku menjebakku. Lepaskan aku. Nadia memejamkan mata sejenak. Dia tidak mau mengaku, Pak. Oh, dia mengaku, kata Pak Darmawan. Waktu polisi menunjukkan bukti audit penggelapan 5 tahun lalu yang ayahmu simpan di brankas itu, dia langsung hancur. Dia tidak tahu ayahmu menyimpannya. Dia pikir dia aman. Dia didakwa berlapis, Nak. Percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, pemalsuan dokumen, konspirasi pencurian dan yang paling berat, kasus penggelapan perusahaan yang lama. Dia tidak akan melihat matahari sebagai orang bebas untuk waktu yang sangat, sangat lama. Karma itu nyata. Dan karma itu datang dengan tuntas. Ayo, Nak, kata Pak Darmawan. Kita tanda tangani berkas terakhir. Wasiat asli ayahmu perlu disahkan. Saat Nadia berjalan mengikuti Pak Darmawan, dia masih bisa mendengar teriakan histeris Rida dari ruang interogasi. Suara itu adalah musik paling memuaskan yang pernah ia dengar. 6 bulan kemudian, ruang rapat utama di lantai 20 gedung perusahaan ayahnya terasa sejuk. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa, menerangi meja kayu mahoni panjang di tengah ruangan. Di ujung meja, di kursi yang dulu milik ayahnya, duduklah Nadia. Hijabnya yang berwarna biru tua terpasang rapi. Dia mengenakan blazer yang serasi, menatap tajam ke-15 kepala departemen yang duduk di sekelilingnya. Dia sedang memimpin rapat evaluasi kuartal pertama di bawah kepemimpinannya. Data penjualan kita naik 12%, kata Nadia, suaranya jelas dan berwibawa, menggema di ruangan melalui mikrofon kecil di depannya. Ini pencapaian yang bagus. Tapi penetrasi pasar kita di wilayah timur masih lemah. Saya tidak mau alasan. Saya mau solusi. Divisi pemasaran, saya beri waktu Anda sampai hari Jumat untuk presentasi strategi baru. Kepala Divisi Pemasaran mengangguk tegang. Baik, Bu Nadia. Tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Tidak ada lagi yang memandangnya sebagai putri bos yang naif. Dalam 6 bulan sejak dia mengambil alih kursi CEO, haknya yang sah sesuai wasiat asli yang dibacakan Pak Darmawan, Nadia telah melakukan pembersihan besar-besaran. Orang-orang yang dulu loyal pada Rida atau mereka yang bekerja setengah hati, semuanya telah ia singkirkan. Dia bekerja 20 jam sehari, mempelajari setiap lini bisnis, setiap angka di neraca keuangan. Dia membuktikan bahwa dia bukan hanya mewarisi perusahaan, tapi dia layak memimpinnya. Setelah rapat selesai dan ruangan itu kosong, Nadia tidak langsung beranjak. Dia berdiri dari kursinya dan berjalan ke jendela kaca. Dari lantai 20, Jakarta terhampar di bawahnya. Sibuk, bising, dan penuh perjuangan. Persis seperti hidupnya 6 bulan terakhir. Dia teringat berita yang dia baca minggu lalu. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Rida divonis 30 tahun penjara. Hukuman gabungan dari semua kejahatannya. Semua aset pribadinya, yang dibeli dari uang hasil penggelapan, disita oleh negara untuk membayar kerugian. Dia kehilangan segalanya. Nama baiknya, kebebasannya, kekayaannya. Karma telah tuntas dibayar. Lalu ada Anas. Sesuai dugaan Pak Darmawan, kesaksian Nadia sangat membantunya. Dia terbukti sebagai kaki tangan yang dimanipulasi, dan tindakan heroiknya di akhir menjadi pertimbangan besar. Dia divonis 2 tahun penjara, dipotong masa tahanan. Kabarnya, dia sudah bebas bulan lalu karena kelakuan baik. Nadia tidak tahu dia di mana. Dan dia tidak peduli.
Pak Darmawan memberitahunya bahwa Anas mengambil barang-barangnya di garasi saat Nadia sedang dinas luar kota. Dia pergi tanpa meninggalkan jejak, memulai hidup baru sebagai orang biasa di kota lain. Penebusannya ia jalani dalam kesunyian. Nadia memegang cangkir tehnya yang mulai mendingin. Dia telah melakukan satu hal lagi dengan warisannya. Sesuai amanat ayahnya yang tertulis di wasiat asli, dia mendirikan Yayasan Bakti Ayah, sebuah yayasan amal yang fokus pada beasiswa pendidikan untuk anak-anak tidak mampu. Warisan ayahnya kini tidak hanya menumbuhkan perusahaan, tapi juga menumbuhkan harapan. Dia meraih ponselnya dari saku blazer. Dia membuka galeri foto. Jari-jarinya menggulir ke bawah, melewati foto-foto rapat dan grafik, sampai dia menemukan sebuah foto lama. Foto 6 bulan yang lalu. Foto selfie dirinya sendiri di dalam taksi online, dalam perjalanan dari bandara. Di foto itu, matanya tampak lelah tapi berbinar. Wajahnya polos, naif, dan penuh antisipasi untuk bertemu suaminya. Wajah seorang wanita yang tidak tahu dunianya akan hancur 1 jam kemudian. Wajah seorang wanita yang dikira suaminya bodoh. Nadia menatap foto itu lama. Dia menatap wanita naif itu. Dia tidak lagi membencinya. Dia justru berterima kasih padanya. Karena keberanian wanita itu untuk bersembunyi di kursi belakang, karena keteguhannya untuk tidak lari, karena kecerdikannya untuk menyusun rencana, Nadia bisa berdiri di sini hari ini. Jari telunjuknya menekan ikon tong sampah. Hapus foto ini. Nadia menekan, ya. Foto itu lenyap selamanya. Dia mengunci ponselnya, meletakkannya kembali di meja. Dia kehilangan suami dan kakaknya. Tapi dalam proses itu, dia menemukan kebenaran. Dia menemukan keadilan untuk ayahnya. Dan yang terpenting, dia menemukan dirinya sendiri. Nadia tersenyum, senyum tipis yang penuh percaya diri. Dia menyesap tehnya yang sudah dingin, lalu berbalik, dan berjalan kembali ke mejanya. Ada setumpuk pekerjaan yang menunggunya. Dia bebas. Dan dia menang. 3 tahun telah berlalu. Waktu telah bekerja dengan caranya yang lambat namun pasti. Mengikis tepi-tepi tajam dari sebuah luka, mengubahnya dari robekan yang menganga menjadi bekas luka yang pucat. Bekas luka itu tidak pernah hilang. Tentu saja. Dia akan selalu ada, sebagai pengingat. Tapi dia tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Nadia berdiri di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang. Di hadapannya, sebuah nisan marmer sederhana berdiri tegak di atas rumput yang terawat rapi. Nama ayahnya terukir jelas di sana. Nadia berjongkok, meletakkan seikat bunga sedap malam segar di samping nisan. Dia membersihkan beberapa helai daun kering yang jatuh di atasnya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk datang ke sini setiap hari Jumat pagi, sebelum memulai kesibukannya di kantor. Ini adalah caranya untuk tetap terhubung, untuk melaporkan, dan untuk berterima kasih. Assalamualaikum, Ayah, bisiknya pelan. Perusahaan baik-baik saja. Laba kita naik lagi kuartal ini. Dan, Yayasan Bakti Ayah baru saja meluluskan 5 anak angkatan pertama. Salah satunya, gadis kecil yang dulu Ayah temui di panti, dia sekarang diterima di Fakultas Kedokteran. Nadia tersenyum tipis. Dia bisa merasakan kebanggaan yang hangat di hatinya. Mengelola perusahaan ayahnya adalah sebuah tantangan, tapi mengelola yayasan adalah panggilan jiwanya. Itu adalah bagian dari warisan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu adalah warisan kebaikan hati ayahnya. Nadia, sudah siap? Sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Nadia menoleh. Pak Darmawan berdiri di dekat mobil, tersenyum sabar. Pria tua itu kini menjadi penasihat senior di perusahaan, sekaligus ketua Dewan Pengawas Yayasan. Dia menolak untuk pensiun. Katanya, Bapak tidak akan istirahat sebelum melihatmu benar-benar bahagia, Nak. Pak Darmawan telah menjadi figur ayah kedua baginya, penopang di saat-saat terberat. Sudah, Pak, kata Nadia sambil berdiri. Dia mengusap nisan itu sekali lagi. Sampai minggu depan, Ayah. Dia berjalan menghampiri Pak Darmawan. Pria tua itu membukakan pintu mobil untuknya. Ada surat datang untukmu pagi ini, kata Pak Darmawan saat mereka mulai berjalan. Dari lembaga pemasyarakatan. Tangan Nadia yang sedang merapikan hijabnya berhenti sejenak. Rida? Pak Darmawan mengangguk. Dia sakit. Kanker paru-paru, stadium akhir. Dia dipindahkan ke rumah sakit penjara. Surat itu adalah permohonan resmi untuk bertemu denganmu. Mungkin untuk yang terakhir kali. Nadia terdiam. 3 tahun dia tidak pernah mendengar nama itu diucapkan dengan lantang. Setelah vonis 30 tahun dijatuhkan, Rida seakan lenyap dari muka bumi. Nadia tidak pernah mengunjunginya.
Dia tidak pernah membalas surat-surat awal yang penuh amarah dan tuduhan. Dia sibuk membangun kembali hidupnya, dan dia tidak punya ruang lagi untuk racun itu. Apa aku harus pergi, Pak? Tanya Nadia. Suaranya datar. Pak Darmawan menatapnya. Bapak tidak bisa menjawabnya untukmu, Nak. Tapi terkadang, kita menutup sebuah buku bukan untuk orang lain. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Agar kita bisa membuka buku yang baru. 2 hari kemudian, Nadia berdiri di depan sebuah ruangan di paviliun khusus rumah sakit penjara. Bau disinfektan dan penyakit bercampur menjadi satu, menyesakkan dada. Seorang penjaga wanita membukakan pintu. 10 menit, katanya tegas. Nadia masuk. Ruangan itu kecil dan suram. Di atas ranjang besi putih, terbaring sosok yang tidak ia kenali. Sosok itu kurus kering. Rambutnya yang dulu hitam legam kini telah rontok, menyisakan helai-helai tipis yang memutih. Kulitnya kusam dan berkerut. Infus menetes di lengannya yang kurus. Hanya matanya. Mata itu masih sama. Tajam, dan kini dipenuhi ketakutan. Itu Rida. Saat Rida melihatnya, matanya terbelalak. Dia mencoba untuk bangun, tetapi yang terjadi hanyalah batu kering yang menyakitkan. Nadia? Desisnya, suaranya seperti kertas yang diremas. Nadia berdiri diam di dekat pintu. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Tidak ada kebencian. Tidak ada amarah. Anehnya, juga tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kehampaan. Kamu datang, kata Rida lagi, terengah-engah. Aku datang, jawab Nadia singkat. Rida tertawa. Tawa itu berubah menjadi batuk yang lebih parah. Kamu datang untuk melihatku mati, kan? Puas kamu? Kamu mendapatkan semuanya. Perusahaan rumah kamu menang. Aku tidak pernah menganggap ini permainan, Kak, kata Nadia. Bohong, sergah Rida lemah. Kamu selalu jadi anak emas. Ayah lebih sayang kamu. Ayah menyayangimu, potong Nadia. Beliau melindungimu dari kejahatan yang kamu lakukan bersama ibu. Beliau menutupi aibmu. Tapi kamu membalasnya dengan mencoba mencuri warisanku dan membunuhku. Itu pilihanmu, Kak, bukan takdir. Kebenaran itu menghantam Rida. Dia terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya yang cekung. Bukan air mata penyesalan. Nadia tahu itu. Itu adalah air mata kekalahan. Air mata kemarahan karena dia tertangkap. Aku akan mati di sini, bisiknya. Sendirian. Membusuk. Nadia menatapnya lama. Aku mendoakanmu, kata Nadia pelan. Aku mendoakan agar Tuhan mengampuni dosamu. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu. Nadia, tolong. Rida mengulurkan tangannya yang kurus. Bantu aku. Pindahkan aku ke rumah sakit swasta. Aku tidak mau mati di sini. Nadia menggeleng pelan. Tidak. Kamu harus membayar apa yang sudah kamu lakukan. Selamat tinggal, Kak. Nadia berbalik. Nadia, jangan tinggalkan aku. Nadia, kamu akan menyesal. Jeritan itu terdengar di belakangnya. Nadia tidak menoleh. Dia terus berjalan keluar, melewati penjaga, menyusuri koridor panjang yang suram. Saat dia melangkah keluar dari gerbang penjara dan merasakan sinar matahari hangat di wajahnya, dia menarik napas dalam-dalam. Buku itu telah tertutup. 6 bulan setelah pertemuan itu, Nadia sedang dalam perjalanan dinas. Bukan untuk perusahaan, tapi untuk yayasan. Mereka sedang meninjau lokasi untuk membangun sekolah gratis di sebuah desa kecil di pinggir pantai utara Jawa. Perjalanan itu melelahkan. Di tengah hari yang terik, dia meminta sopirnya untuk berhenti di sebuah rumah makan sederhana di jalur Pantura. Tempat itu ramai oleh sopir truk dan pelancong. Nadia memesan teh hangat dan duduk di sudut, membuka laptopnya untuk memeriksa proposal. Permisi, Bu. Mau pesan apa lagi? Nadia mendongak untuk menjawab. Dan dunianya berhenti berputar. Pria di depannya mengenakan seragam pelayan berwarna biru pudar, membawa nampan dan lap kotor. Dia lebih kurus. Kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini dipotong cepak seadanya. Ada bekas luka tipis di atas alisnya yang tidak Nadia kenali. Tapi matanya. Dia tidak akan pernah lupa mata itu. Itu Anas. Anas juga membeku. Nampan di tangannya bergetar. Wajahnya pucat pasi di balik kulitnya yang gelap. Dia menatap Nadia seolah melihat hantu. Dia melihat hijab Nadia, blazer rapi yang dikenakannya, laptop mahal di depannya. Dia melihat wanita sukses yang dulu adalah istrinya.
Lalu dia melihat dirinya sendiri di pantulan kaca jendela. Seorang pelayan rumah makan. Napas Anas tercekat. Rasa malu yang begitu besar melandanya. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan nama Nadia. Dia adalah pria yang dulu berencana menyingkirkan wanita ini karena merasa rendah diri. Sekarang, takdir benar-benar membuatnya rendah. Dia hidup dalam penebusan yang ia ciptakan sendiri. "Mas?" bisik Nadia, lebih sebagai pertanyaan pada dirinya sendiri. Anas tersentak. Dia tidak menjawab. Dia membalikan badan dengan kaku dan berjalan cepat ke dapur, nyaris menjatuhkan nampannya. Nadia terduduk lemas. Jadi disinilah dia. Setelah bebas dari penjara, dia menghilang ke sini. Memulai hidup baru dari titik nol. Menjadi orang yang tidak dikenal siapapun. Karma, dalam bentuknya yang paling sunyi dan paling adil, telah menemukannya.